Baiklah, teman-teman, saat ini saya akan melanjutkan membaca pengalaman gaib Master Lu Shengyan, yaitu yang berjudul Raksasa di Dalam Tai Lalat. Om Awignamastu. Sewaktu saya masih menetap di kota Taichung, Taiwan, setiap hari di aula belakang rumah dengan menghadap keluar, saya melakukan ritual menolong para arwah. Apakah dengan cara membaca mantra, melantunkan sutra, mempersembahkan arak dan makanan, ataupun membakar kertas sembahyang. Ritual ini saya lakukan secara rutin setiap hari, kecuali saya sedang berpergian. Di antara para arwah yang berdesakan menerima sajian persembahan saya secara rutin, ada satu roh biksu yang selalu terlihat tanpa alas kaki, serta memakai jubah yang berlipat-lipat. Namun, meski saya telah menebarkan sesajian persembahan, roh biksu itu selalu hanya berdiri saja. Bahkan ada kalanya dengan mata terpejam, tidak berusaha sama sekali untuk mengambilnya. Meskipun sikap roh biksu itu, saya pernah mengeritiknya. Bila kau tidak sudi menerima persembahan sajian kami, seharusnya kau kembali saja ke wihara. Apa gunanya kau datang setiap hari ke rumah saya? Namun, roh biksu itu tetap tidak menjawab. Hanya berdiri saja dengan kedua tangannya beranjali. Saya mencoba membaca sutra dan memanjatkan mantra untuknya. Namun ia tetap diam beranjali. Sepertinya ia tidak mendengarkan sama sekali. Saya lalu menduga bahwa biksu ini pantang daging dan arak, sehingga khusus untuknya saya menyajikan sajian vegetarian. Ternyata ia tetap tidak menghiraukan. Sungguh aneh. Saya berusaha bertanya lagi. Kau menolak semua yang saya sajikan. Jadi untuk apa kau datang ke sini? Ia membuka kedua matanya sejenak, yang menyorotkan sinar kebencian serta berkata, "Saya memang begini." Saya masih belum paham makna ucapannya. Sepertinya ia memang tidak ingin memberitahu saya. Meskipun saya mengulang pertanyaan saya, ia tetap keras kepala tidak menjawab. Begitulah kali saya melakukan ritual pemberian makanan para arwah. Roh biksu itu tetap hadir. Pada suatu hari, setelah saya selesai mempersembahkan sesajian dan para arwah telah bubar, hanya roh biksu itu yang tersisa dan tidak ikut bubar. Dengan penuh hormat, ia beranjali kepada saya serta berkata, "Lin Sen, ada suatu urusan yang ingin saya diskusikan denganmu." "Tentang apa?" "Setiap hari saya ada di sini karena sedang menantikan datangnya seseorang." "Siapa yang kau nantikan itu?" "Seorang mahabiksu. Besok ia akan datang mengunjungimu." Ucapan roh biksu itu memang tidak salah. Besok saya memang akan menerima kunjungan seorang biksu senior. Seorang biksu dari luar negeri yang telah mendengar reputasi saya.
Mengapa kau menunggu kedatangannya? Roh biksu itu berteriak keras. Saya mati dibunuhnya. Saya ingin menuntut balas. Ia mulai menceritakan rahasianya seperti berikut. Awalnya si roh biksu dan si maha biksu adalah sesama saudara seperguruan di sebuah wihara besar. Karena ketua wihara telah lanjut usia, ia bermaksud menyerahkan jabatan ketua wihara kepada salah satu dari dua biksu itu. Baik si roh biksu maupun si maha biksu yang sama-sama berambisi menjadi pewaris jabatan ketua. Rupanya si maha biksu tega mengisi racun makanan biksu saingannya, sehingga saingannya itu mati keracunan. Dengan mulus si maha biksu berhasil mewarisi jabatan ketua wihara. Bila kau ingin menuntut balas, mengapa kau tidak langsung saja mencarinya? Mengapa kau justru menunggu di tempat saya? Roh biksu itu menjawab, maha biksu itu mempunyai sebuah tai lalat besar di hidungnya. Di dalam tai lalat itu ada seorang raksasa yang ganas dan buas yang selalu melindungi si maha biksu. Itu sebagai hasil dari latihannya pada kehidupannya yang lampau. Bila raksasa itu tidak pergi, saya tidak bisa menuntut balas. Saya mohon bantuan Lin Seng, karena saya sadar kau mempunyai kesaktian dahsyat. Roh biksu itu lalu bersujud di hadapan saya sambil menjedurkan kepalanya di lantai dengan serius memohon bantuan saya. Saya tidak mengangguk ataupun menggeleng. Dari dalam lipatan jubahnya ia mengeluarkan sebuah pisau belati. Ia mengiris perutnya sendiri. Lalu dengan tangannya ia mengeluarkan usus dan isi lambungnya yang telah berubah menjadi hitam keabu-abuan. Bau busuknya sungguh menyengat hidung. Kau keracunan? Benar. Dari dalam lipatan jubahnya, si roh biksu itu juga mengeluarkan semacam surat vonis pengadilan di dunia roh. Dalam surat ada tertulis, karena meracuni orang sampai mati, maha biksu ... divonis ... Setelah saya membacanya, saya baru menganggukkan kepala setuju membantunya. Pada hari selanjutnya, maha biksu itu betul-betul datang dikawal oleh dua orang pengikutnya. Maha biksu itu berkepala gundul tanpa rambut sedikit pun. Ia mengenakan jubah yang dirajut dengan benang wol dengan kombinasi pinggiran yang hijau berkilauan seperti jamrut. Ia memakai sepatu biksu yang diberi ikatan tali rami. Wajahnya termasuk tidak buruk, malah tampak berwibawa. Sepasang matanya terlihat elegan, daun telinganya tebal, namun ujung hidungnya terlalu mancung. Dan seperti kaitan, mungkin ia sering berdusta. Juga di atas batang hidungnya terdapat sebuah tai lalat yang sangat besar dan tidak proporsional dengan wajahnya. Ia berkata, sudah lama saya mendengar reputasi Anda. Saya membungkukkan badan serta beranjali. Anda terlalu memuji. Saya juga telah mendengar nama baik Anda.
Sementara saya menyajikan teh kepada mereka, si Mahabiksu menyuruh kedua pengikutnya mengeluarkan cenderamata untuk dihadiahkan kepada saya. Ternyata cendeраmatanya berupa satu set peralatan minum teh. Ia berkata, "Linsen, satu set peralatan minum teh ini sangat bernilai. Ketiga cangkir teh ini terbuat dari kloison. Pinggirannya disepuh dengan emas, piring cangkir terbuat dari batu jade putih. Sedangkan ceretnya terbuat dari tembaga putih. Bila teh dimasukkan ke dalamnya, warnanya sungguh seperti pucuk buah delima. Wanginya melebihi wangi bunga mawar." Saya menerima hadiah dari biksu yang sangat kaya ini dengan ucapan terima kasih. Si biksu mulai menyampaikan maksud kedatangannya. "Sudah lama saya telah mendengar tentang reputasi Anda, bahwa Anda mahir meramal. Harap Anda berkenan meramal saya." Biksu, apakah Anda ingin saya meramalkan tentang kapan Anda mencapai pencerahan batin? Bukan, hanya itu, tetapi aspek-aspek lain juga. Saya heran. Bukankah seorang biksu tidak lagi mendambakan istri, harta, anak, dan kejayaan? Apalagi yang harus saya sampaikan selain tentang meramalkan keberhasilan spiritualnya? Melihat saya hanya bengong, si biksu mulai bertanya. "Saya telah bersumpah akan membangun 100 wihara. Menurut ramalan Anda, kapan sumpah saya ini bisa terwujud?" Setelah menghitung sebentar, saya segera menjawab pertanyaannya. Ia bertanya lagi, "Tai lalat besar di hidung saya ini bagus tidak?" Ada yang mengatakan bahwa tai lalat besar ini terlalu menyolok. Coba Anda lihat apa arti tai lalat ini. Tai lalat besar itu adalah hasil latihannya dalam inkarnasi masa lampau. Di dalam tai lalat itu ada seorang raksasa pelindung. Kalau raksasa itu tidak disingkirkan, maka si Mahabiksu belum bisa dihukum meskipun surat vonis arwah telah dikeluarkan. Untuk membereskan kasus ini, saya harus bisa menyingkirkan tai lalat itu. Saya menjawab, "Tai lalat itu adalah binatang ganas yang bisa membunuh manusia. Memang sebaiknya tai lalat itu disingkirkan." Saya menjawab dengan hati-hati. Apa yang saya katakan itu tidak salah dan tidak dusta. Ia bertanya lagi, "Tapi mohon Anda lihat lagi dengan seksama. Apakah tai lalat itu sesungguhnya adalah Dharmapala pelindung saya? Di suatu malam saya pernah bermimpi bertemu dengan seorang pria perkasa berewokan. Ia berdiri di hadapan ranjang saya. Satu tangannya memegang tombak runcing, satu tangannya memegang pedang besar yang berkilauan. Menurutnya, ia adalah Dharmapala pelindung saya yang berdiam di tai lalat besar di hidung saya ini. Mohon Anda lihat lagi dengan lebih seksama." Mendengar penjelasannya, saya jadi terpaku. Roh raksasa itu ternyata cerdik dan sedari awal sudah memperkenalkan dirinya kepada tuannya. Karena si biksu sudah maklum bahwa tai lalatnya berisi roh pelindungnya, tentunya tidak mungkin lagi ia mau menyingkirkan tai lalatnya itu. Bila saya menjawab tai lalat
langitnya bukan merupakan dharma pala pelindungnya. Berarti saya, Lu Sheng Yen, telah berdusta. Jadi saya harus bagaimana? Bagaimana menurut Anda? Tanya si biksu. Saya akan memperhatikannya dengan seksama selama 5 menit. Saat itu saya gunakan mata gaib saya untuk meneliti tai lalatnya itu. Bagi orang awam, tai lalat di hidung si biksu hanyalah sebuah tai lalat biasa. Namun menurut mata gaib saya, di dalamnya ada sebuah istana maha megah berwarna hitam yang dibangun dari batu besar serta pemandangannya gunung embun berwarna awan-awan, gua rumput jadi segar dan terpaan angin. Di dalam istana itu berdiam seorang raksasa kepalanya seperti besi tembaga dan mengenakan helm. Di atas helmnya terpasang rumbai-rumbai yang menari-nari. Badannya mengenakan lempengan-lempengan emas. Wajahnya sangat angker, berbentuk persegi, berewokan, penuh dengan angkara murka. Sinar matanya seperti listrik, giginya seperti gergaji, hidungnya menghadap ke langit, matanya merah seperti api yang berkobar-kobar. Tangannya memegang tombak tajam dan pedang baja yang berkilauan, sangat berwibawa. Sekali ia membentak, terasa seperti gempa dan geledek. Begitu melihatnya, saya menghela napas. Tentu saja si biksu yang keracunan merasa gentar. Menyadari bahwa saya sedang memperhatikannya, raksasa itu bertanya, "Hai, siapa kau?" Saya adalah Lin Shen yang sangat terkenal itu. Kau mengenal saya? Saya meraba wajah saya. Rupanya kau punya sedikit ilmu. Mari kita adu ilmu. Anggap saja olahraga. Tanpa banyak bicara lagi, ia mengubah tombak runcing yang berada di dalam genggamannya menjadi naga api yang memuntahkan api yang menjilat-jilat ke hadapan saya. Saya segera membaca mantra penolak api, Om Fulunaye Soha. Mantra penolak api ini pada dasarnya adalah mantra air langit melawan api dengan air. Namun ternyata naga api sangat hebat. Apinya tidak menjadi padam, malah bertambah besar sehingga saya dibakarnya. Si raksasa tertawa terbahak-bahak. Api dari naga api bukanlah sembarang api. Mantra penolak api tak ada gunanya. Dalam keadaan yang sangat kritis itu, saya teringat Garuda Langit. Makanan dari burung Garuda bersayap emas adalah naga. Saya membentuk mudra burung bersayap emas dan membaca mantra Om Elonaye Soha. Seekor burung Garuda segera muncul dan dalam sekejap berhasil menelan naga api. Bukan hanya api menjadi lenyap, tetapi tombak runcing naga api juga ikut lenyap. Si raksasa menjadi marah. Ia menebas dengan pedang bajanya yang berkilauan sambil berteriak seperti bunyi halilintar. Sekilas tebas, terbelah dua. Pedang itu bukan terbuat dari besi sembarangan, melainkan ditempa dalam tungku emas merupakan pedang baja milik Raja Langit.
Drestarasta. Raksasa itu termasuk kerabat dari Drestarasta. Saya segera mengosongkan diri. Dalam sekejap saya berubah menjadi 2 orang Len Sen Lu Sengyen. Begitu ditebas untuk kedua kalinya, Lu Sengyen berubah menjadi 4 orang. Saya membentuk mudra Raja Langit Drestarata serta membaca mantra Drestarastra. Om Dili do lo se do lo ben lo moto ye soha. Segera muncul Raja Langit Drestarastra, Raja Langit pelindung negeri. Beliau bertubuh hijau, mengenakan jubah yang sangat berwibawa. Tangan kirinya memegang pedang yang diulurkan ke bawah. Telapak tangan kanan membuka dan sedang menggenggam sebuah mustika yang memancarkan cahaya. Beliau menyedot si raksasa ke dalam mustika. Dalam sekejap, si raksasa berikut pedang bajanya telah lenyap. Drestarasta terbang ke langit dan menganggukkan kepalanya kepada saya sebelum pergi. Dengan hormat saya beranjali mengantar kepergiannya. Rupanya dalam kehidupan lampau, si Mahabiksu pernah berlatih ilmu perlindungan. Sima Bandana. Raja Langit Drestarasta. Raksasa itu adalah utusan Raja Langit Drestarasta yang ditugaskan untuk melindungi si Mahabiksu. Sayangnya, dalam inkarnasi kali ini, meskipun berjubah rohaniawan, ia telah tercemar oleh keserakahannya, nafsu kekuasaan, dan ketenaran. Demi memperoleh jabatan ketua wihara, saudara seperguruan dibunuh sehingga menimbulkan dendam kesumat. Membunuh adalah karma yang sangat berat. Vonis kematian tak terelakkan lagi. Dengan si raksasa ditarik kembali oleh Raja Langit Drestarastra, saya sekarang bernapas lega. Melihat saya keluar dari meditasi, si Mahabiksu langsung bertanya, "Bagaimana? Apakah tai lalat harus dibuang?" "Iya." "Apakah boleh tidak dibuang?" "Boleh." Si Mahabiksu jadi tertawa lebar. Banyak peramal selalu menuruti kehendak hati para klan. Rupanya Lin Sen Lu Sengyen yang sangat terkenal pun telah berhasil belajar jurus yang satu ini. Saya berkata, sebelum saya bermeditasi, tai lalat ini memang harus dibuang. Namun sekarang sudah tidak perlu lagi dibuang. Banyak urusan berubah dalam sekejap. Saya berkata sebenarnya apa adanya. Si Mahabiksu berdiri dan tadinya bermaksud pamit, namun ia membalikkan tubuh ke arah pengikutnya serta berkata, "Oh, hampir saja saya lupa tentang buku yang juga akan saya hadiahkan kepada Len Seng. Ayo cepat keluarkan buku itu." Pengikutnya mengeluarkan dari dalam tas sebuah buku yang dibungkus dengan kertas mewah. Si biksu berkata, "Pelan-pelan saja membukanya. Apakah Len Seng bisa menebak isi buku ini?" Lagi-lagi ujian. Ia sedang menguji mata gaib saya. Tanpa pikir panjang lagi saya menjawab, "Buku desain." Setelah dibuka, ternyata buku itu merupakan buku koleksi perangko. Isinya penuh dengan berbagai perangko indah dan unik
desainnya memang beraneka ragam. Si biksu berkata, "Mengapa Anda tidak mengatakan buku perangko?" Saya menjawab, "Perangko adalah desain." Si biksu menyanggah, "Desain belum tentu perangko." Anggap saja saya benar separuh. "Benar, benar. Anda cuma benar separuh." Kami pun tertawa. Si Mahabiksu dan kedua pengikutnya pamit dan keluar dari pintu. Saya melihat si roh biksu sedang berdiri di depan pintu menyambut mereka. Si roh biksu kemudian mengubah dirinya menjadi sebuah titik kecil dan masuk ke dalam tai lalat di hidung si Mahabiksu. Saya beranjali mengantar kepergian si Mahabiksu bersama kedua orang pengikutnya. Pada hari itu, saat saya seperti biasa melakukan ritual memberikan makan para arwah, saya tidak lagi melihat roh biksu yang mengenakan jubah berlipat-lipat serta tidak beralas kaki itu. Setelah beberapa lama saya mendengar kabar bahwa si Mahabiksu mengidap penyakit uremia. Ia berusaha berobat ke dokter ternama ala barat maupun ala timur, namun tanpa hasil. Di surat kabar bahkan termuat fotonya sedang berendam di dalam tong berisi ramuan obat tradisional yang konon sangat manjur. Setelah direndam, hanya kepalanya saja yang terlihat. Namun si Mahabiksu tetap saja meninggal dunia. Sepengetahuan saya, orang yang meninggal dunia bisa berubah menjadi hantu jahat akibat tumpukan hawa kebencian pada dirinya. Di antaranya para hantu jahat, mereka yang mati karena dicelakakan orang lain menyimpan hawa dendam kebencian yang paling besar dan sukar dinetralisir. Bila orang yang mereka incar masih memiliki pahala karma, baik ataupun dharma pala pelindung, untuk beberapa lama si hantu pendendam tidak berdaya. Hanya mengikuti secara sembunyi-sembunyi dan menunggu kesempatan yang tepat untuk bertindak. Salah satu pantangan atau sila utama dalam Buddhisme adalah pantangan membunuh. Apalagi membunuh para rohaniawan, ayah, ibu, dan guru. Melanggar pantangan ini merupakan dosa terberat. Setiap perbuatan pasti ada balasannya. Datangnya balasan hanya soal waktu saja. Sekian dan terima kasih. Sukses.